Sahabat, bayangkan sebuah cawan teh yang sangat indah, terbuat dari porselin termahal di dunia, dengan ukiran emas yang rumit. Namun, cawan itu sudah terisi penuh oleh air keruh yang menggenang sampai ke bibir cawan. Apakah cawan itu masih berharga jika ia tidak bisa lagi menerima setetes pun teh segar yang baru? Begitu pula dengan jiwamu saat ini. Kamu berlarian ke sana kemari mencari makna, mencari jawaban, bahkan mencari Tuhan. Tapi kamu lupa satu hal mendasar. Kamu terlalu penuh. Penuh dengan ambisi, penuh dengan definisi siapa dirimu, penuh dengan kecemasan akan masa depan, dan penuh dengan riuh rendah suara di kepalamu yang tak pernah diam. Kamu ingin diisi oleh kedamaian semesta, tapi tidak ada ruang tersisa di dalam batinmu. Logika manusia modern memaksamu untuk terus menambah pencapaian agar bahagia. Namun, kebijaksanaan kuno berbisik sebaliknya. Untuk menjadi utuh, kamu justru harus berani menjadi kosong. Pernahkah kamu bertanya, mengapa semakin keras kamu menggenggam pasir, semakin banyak butiran yang lolos dari sela-sela jarimu? Itulah ironi terbesar kehidupan yang sedang kamu jalani. Kamu diajarkan untuk menjadi seseorang, memiliki nama besar, dan mengendalikan nasib. Namun, rasa lelah yang kamu rasakan di tulang punggungmu saat ini adalah bukti bahwa mengendalikan adalah ilusi yang paling membebani. Di video ini, kita tidak akan belajar cara menambah kekuatan untuk melawan dunia. Sebaliknya, kita akan melakukan perjalanan terbalik. Sebuah perjalanan ke dalam diri untuk meninggalkan baju zirah yang selama ini memberatkan langkahmu. Kita akan belajar bagaimana caranya menghilang agar semesta bisa bekerja melaluimu. Ini adalah seni kuno tentang bagaimana menjadi air, bukan batu. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar mungkin bertentangan dengan semua yang pernah diajarkan dunia kepadamu tentang kesuksesan. Sahabatku, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam hutan kebijaksanaan ini, izinkan tubuhmu beristirahat sejenak. Tarik napas panjang melalui hidungmu, rasakan udara dingin yang masuk adalah energi baru dari alam semesta. Tahan sejenak, biarkan ia berputar di dadamu. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut, seolah kamu sedang meniup debu yang menempel di cermin hatimu. Sadari napasmu. Disitulah kehidupan terjadi. Bukan di masa lalu, bukan di masa depan. Hanya sekarang. Dunia modern telah menipumu dengan sebuah permainan topeng yang melelahkan. Sejak kecil, kamu dilabeli dengan nama, agama, suku, prestasi, dan jabatan. Kamu mati-matian menjaga label itu agar tidak rusak, seolah-olah itulah dirimu yang sejati. Padahal itu hanyalah pakaian usang yang kamu kenakan. Rasa sakit, tersinggung, dan amarah yang sering muncul itu bukan berasal dari jiwamu, melainkan dari ego yang ketakutan karena topengnya tergores. Ego adalah penjaga penjara yang galak. Dia berteriak lantang saat kamu tidak dihargai. Dia meronta saat keinginanmu tidak terpenuhi. Namun sadarilah sahabat, jika kamu melepas label itu, jika kamu bukan namamu, bukan pekerjaanmu, bukan uangmu, siapakah kamu sebenarnya? Keheningan di balik pertanyaan itulah yang kita cari. Di sanalah letak kekuatan yang tidak bisa dilukai oleh pedang maupun hinaan. Lihatlah sungai yang mengalir di pegunungan. Apakah air sungai pernah berdebat dengan batu yang menghalanginya? Tidak. Air tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk menembus batu dengan kekerasan. Ia hanya mengalir, melipir ke samping, mencari celah, merendahkan dirinya. Namun pada akhirnya ia tetap sampai ke lautan. Inilah esensi dari Wu Wei, bertindak tanpa memaksakan. Kamu sering merasa stres dan cemas karena kamu mencoba melawan arus kehidupan. Kamu mencoba berenang ke hulu mengejar ambisi yang sebenarnya bukan keinginan jiwamu. Kamu lelah karena kamu menjadi batu yang kaku, yang dihantam arus setiap hari. Cobalah menjadi air. Jadilah luas. Ketika masalah datang, jangan melawannya dengan ketegangan otot dan pikiran. Tapi terimalah, bungkukkan egomu, dan biarkan ia lewat. Kekuatan sejati bukanlah kekerasan yang menghancurkan, melainkan kelembutan yang melarutkan.
Sekarang, pejamkan matamu sejenak jika memungkinkan. Bayangkan kamu sedang duduk di tepi sungai yang sangat jernih. Di tanganmu, kamu memegang sebuah batu berat yang bertuliskan masalahku. Rasakan beratnya. Rasakan kasarnya permukaan batu itu. Sekarang, dengan perlahan, lemparkan batu itu ke tengah sungai. Plung. Lihat batu itu tenggelam, dan perhatikan riak air yang perlahan kembali tenang. Sungai tetap mengalir, tidak peduli dengan batu itu. Begitu juga batinmu. Tenang, hanyut. Ada sebuah kisah kuno tentang seorang nelayan yang sedang mendayung perahunya di pagi yang berkabut. Tiba-tiba, sebuah perahu lain menabrak perahunya dengan keras. Nelayan itu marah besar. Dia berdiri dan memaki-maki orang di perahu yang menabraknya. Namun, ketika kabut menipis, dia melihat bahwa perahu yang menabraknya itu ternyata kosong. Tidak ada orang di dalamnya. Perahu itu hanya hanyut terbawa arus. Seketika, amarahnya lenyap. Kepada siapa dia harus marah? Kepada kayu kosong. Sahabat, pahamilah bahwa orang-orang yang menyakitimu, yang menghinamu atau keadaan yang menekanmu, sebenarnya adalah perahu kosong. Mereka hanyut dikendalikan oleh luka batin mereka sendiri, oleh ketidaksadaran mereka sendiri. Jika kamu menyadari bahwa tidak ada pelaku yang sengaja menyakitimu, melainkan hanya energi yang sedang berbenturan, maka hatimu akan seluas samudra yang tak bisa diusik oleh perahu kecil. Semesta ini tidak berbicara dalam bahasa manusia, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Semesta berbicara dalam bahasa frekuensi dan getaran. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang akan memantul kembali padamu. Ketika kamu memancarkan getaran "aku butuh", "aku kurang", atau "aku takut", semesta menangkap sinyal kekurangan itu dan memberimu lebih banyak kekurangan. Ego selalu merasa kurang. Ego selalu ingin mengejar. Namun jiwa yang tenang memancarkan getaran kelimpahan dan rasa syukur. Ingatlah, kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik siapa dirimu. Jika batinmu damai, kekacauan di luar sana akan menata dirinya sendiri di hadapanmu. Ini bukan sihir, ini adalah hukum resonansi. Berhenti mengejar kupu-kupu, rawatlah taman di hatimu. Maka kupu-kupu itu akan datang dan hinggap di bahumu saat kamu sedang diam. Letakkan tangan kananmu di dada. Rasakan detak jantungmu. Dug, dug, dug. Itu adalah ritme semesta yang ada di dalam tubuhmu. Katakan pada dirimu sendiri dengan lembut, "Aku melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya. Aku melepaskan keinginan untuk dianggap benar. Aku aman dalam ketidaktahuan." Rasakan bahumu turun, rahangmu melendur. Kamu aman. Masyarakat modern mengajarkanmu untuk menjadi spesial. Kamu harus viral, harus kaya raya, harus terlihat bahagia di media sosial. Itu adalah racun yang manis. Menjadi seseorang itu sangat melelahkan, karena kamu harus terus-menerus memoles citra diri itu agar tetap berkilau. Padahal, kedamaian tertinggi ada dalam seni menjadi bukan siapa-siapa, atau being nobody. Jadilah seperti akar pohon yang tersembunyi di dalam tanah. Dia tidak terlihat, dia tidak dipuji, tidak ada yang memotretnya, tapi dialah yang menopang seluruh kehidupan pohon itu. Dia bekerja dalam diam, dalam gelap, namun dia kuat dan terhubung dengan sumber kehidupan. Ketika kamu tidak lagi haus akan pengakuan orang lain, saat itulah kamu benar-benar merdeka. Kamu tidak lagi menjadi budak dari pendapat orang lain. Kamu bebas menari mengikuti irama jiwamu sendiri. Sahabat sentuhan hati nurani, ingatlah, pergeseran kesadaran ini bukanlah tentang kematian fisik, melainkan kematian ego, yaitu kematian dari rasa aku yang palsu. Seperti ulat yang harus hancur melebur di dalam kepompong untuk menjadi kupu-kupu,
Bagian dirimu yang keras kepala, yang sombong, dan yang penuh ketakutan itu harus kamu izinkan untuk mati. Jangan takut pada kehancuran itu, sahabat. Kehancuran ego adalah kelahiran jiwa. Saat benteng pertahananmu runtuh, cahaya ilahi baru bisa masuk. Kamu akan berubah wujud dari batu yang keras dan diam menjadi kabut yang lembut namun bisa menembus celah sekecil apapun. Kabut tidak bisa dipukul, tidak bisa dilukai, dan dia selalu naik ke atas menuju langit. Inilah transformasi spiritual yang sesungguhnya, menjadi ringan, tak terbebani, dan menyatu dengan segala sesuatu. Perhatikan telapak kakimu yang menyentuh lantai atau tanah. Bayangkan ada akar cahaya yang tumbuh dari kakimu, menembus lantai, menembus tanah, terus ke bawah hingga memeluk inti bumi. Kamu terhubung. Kamu kuat bukan karena kamu menahan beban, tapi karena kamu disangga oleh bumi. Kamu tidak sendirian, sahabatku. Dan ketika kamu berhenti melawan dunia dan mulai menyelaraskan diri dengan ritme alam, sebuah keajaiban akan terjadi. Masalah yang dulunya tampak seperti gunung raksasa, tiba-tiba ia terlihat seperti kerikil kecil. Orang-orang yang dulu membuatmu emosi, kini hanya terlihat seperti anak kecil yang sedang tantrum. Kamu memiliki kekuatan baru, yaitu kekuatan kelembutan. Seperti air yang lembut namun bisa melubangi batu karang yang paling keras hanya dengan ketekunan tetesannya, kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kamu tidak perlu memamerkan harta untuk disegani. Kehadiranmu saja sudah membawa kedamaian bagi orang di sekitarmu. Vibrasi ketenanganmu akan menular, menyembuhkan, dan mengubah realitas di sekelilingmu tanpa kamu perlu banyak bicara. Itulah Wu Wei yang sejati, melakukan sedikit, namun dampaknya tak terhingga. Sahabat, lepaskanlah beban berat di pundakmu itu. Letakkan. Tidak ada yang memintamu memanggul dunia. Tuhan atau semesta atau Tao memiliki rancangan yang jauh lebih agung daripada rencana-rencana kecil di kepalamu. Percayalah pada ketidakpastian. Ketidakpastian adalah tanah subur bagi segala kemungkinan. Saat kamu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, saat itulah kamu benar-benar hidup. Biarkan hidup membawamu, seperti daun kering yang jatuh ke sungai. Ia tidak takut akan hanyut kemana, karena ia tahu sungai akan membawanya pulang ke samudra. Kamu dijaga, kamu dicintai, dan kamu tidak pernah terpisah dari sumber segala sesuatu. Kamu adalah ombak, dan Tuhan adalah lautannya. Bagaimana mungkin ombak takut kehilangan air? Semoga setiap napas yang kamu ambil setelah menonton video ini menjadi pengingat untuk kembali pulang ke dalam dirimu sendiri. Semoga hatimu menjadi seluas langit yang menaungi awan hitam maupun awan putih tanpa membedakannya. Semoga kamu berani menjadi kosong, agar Tuhan bisa mengisimu dengan keajaiban. Ingatlah sahabat, jadilah seperti lubang donat. Meski kosong di tengah, tapi justru itulah yang membuatnya manis dan digemari banyak orang. Jangan jadi donat bantat yang padat tapi keras digigit. Tetaplah mengalir, tetaplah sadar, dan tetaplah berakar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam channel, sentuhan hati nurani.